Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kami kelompok 6 mata kuliah manajemen proyek yang diampu oleh Bapak Ahmad Fauzi. Di sini kami akan menjelaskan materi tentang pengorganisasian dan struktur organisasi proyek. Kelompok 6 dengan beranggotakan 2 orang, yakni saya sendiri Arum Sukmasari dengan NIM 060403200073. Nama saya Quratul Ainia Dawiyah dengan NIM 060403200094. Pertama-tama, kami akan menjelaskan mengenai pengertian pengorganisasian proyek. Apa sih pengorganisasian itu? Pengorganisasian adalah proses pembagian kerja ke dalam tugas-tugas yang lebih kecil, membebankan tugas-tugas itu kepada orang yang sesuai dengan kemampuannya, dan mengalokasikan sumber daya serta mengkoordinasikannya. Ya, dalam rangka efektivitas pencapaian tujuan organisasi. Sedangkan organisasi proyek adalah sebagai sarana dalam mencapai tujuan, mengatur dan mengorganisasi sumber daya, tenaga kerja, material, peralatan, dan modal secara efektif dan efisien dengan menerapkan sistem manajemen sesuai kebutuhan proyek. Selanjutnya, struktur organisasi proyek. Pengertian struktur organisasi sendiri adalah rangkaian departemen, fungsi, atau jabatan dalam organisasi yang memperlihatkan hubungan di dalamnya. Bahkan organisasi menggambarkan 5 aspek utama suatu struktur organisasi yang secara ringkas dapat diuraikan sebagai berikut. Yang pertama yakni pembagian kerja. Nah, tiap pembagian menunjukkan satuan organisasi dan individu yang memiliki tanggung jawab terhadap suatu pengorganisasian dan tingkat pembagian kerja yang diterapkan. Nah, tujuan organisasi adalah berfungsi sebagai pencapaian sasaran target bagi setiap orang yang tidak dapat menggapai tujuannya sendiri. Yang kedua yakni manajer dan bawahan atau yang disebut rantai perintah. Nah, rantai perintah menyatakan keterkaitan otoritas tanggung jawab antara atasan dengan bawahan dalam kesatuan organisasi. Siklus ini berawal dari jenjang organisasi yang paling tinggi sampai dengan yang terendah dalam organisasi. Yang ketiga, tipe pekerjaan yang dilaksanakan. Identitas dan uraian dalam setiap kotak menyatakan pekerjaan organisasi atau bidang tanggung jawab yang berbeda. Yang keempat, pengelompokan segmen-segmen pekerjaan. Kesatuan bahkan berdasarkan kegiatan-kegiatan organisasi dibagi dasar fungsional atau divisional atau lainnya. Yang kelima, tingkatan manajemen. Suatu bahkan tidak hanya menyatakan manajer dan bawahan, akan tetapi juga kesatuan hierarki manajemen. Selanjutnya, kami akan menjelaskan analisis kebutuhan tenaga pelaksana proyek. Dalam menentukan kebutuhan tenaga kerja dalam suatu proyek terdapat metode yang dapat digunakan, yaitu analisis kebutuhan tenaga kerja atau workforce analysis. Metode ini meliputi yang pertama yakni analisis beban kerja. Proses dalam menetapkan jumlah jam kerja pekerja yang diperlukan untuk menuntaskan suatu pekerjaan dalam waktu tertentu. Tujuannya adalah sebagai penentuan jumlah tenaga kerja dan beban kerja yang sesuai dengan pekerjaan yang diberikan. Metode yang kedua yakni analisis kebutuhan tenaga kerja. Analisis ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami tenaga kerja yang diperlukan, perhitungan tingkat absensi pekerja, serta tingkat pergiliran tenaga kerja yang sudah terstruktur. Selanjutnya mengenai kebutuhan tenaga kerja, yaitu dalam perencanaannya sebaiknya perlu memperhatikan beberapa faktor sebelum membuat perencanaan kebutuhan tenaga kerja dalam pekerjaan itu sendiri. Yang pertama ada produktivitas tenaga kerja, yang kedua ada tenaga kerja periode puncak atau peak, yang ketiga ada kuantitas tenaga kerja kantor pusat, yang keempat ada prediksi jumlah tenaga kerja konstruksi di lapangan, lalu yang terakhir ada pemerataan jumlah tenaga kerja untuk mencegah gejolak atau fluctuation. Pembahasan selanjutnya adalah mengenai struktur organisasi proyek. Di dalam struktur organisasi proyek, terdapat beberapa hal yang dapat dijadikan sebagai penentu dalam pemilihan struktur organisasi proyek itu sendiri. Antara lain ada faktor objektif dan faktor subjektif. Faktor objektif meliputi volume kegiatan,
yang berarti ukuran atau ruang lingkup pekerjaan proyek yang berupa jam per orang. Nah, faktor dan volume kegiatan ini penting untuk mempertimbangkan kemampuan suatu bidang guna untuk menangani tambahan workload. Lalu yang kedua ada kompleksitas proyek. Kompleksitas proyek dipengaruhi oleh kuantitas, jenis kegiatan, dan hubungan antar organisasi. Semakin besar kuantitas serta jenis interface antar proyek dan organisasi tenaga pelaksana, maka semakin bertambah pula kuantitas ketergantungan antara proyek dengan pihak luar. Lalu yang ketiga ada jenis kegiatan dan teknologi canggih. Yang keempat ada lokasi proyek. Lalu yang kelima ada anggaran dan jadwal. Semakin besar kewajiban untuk menggapai target jadwal dan biaya, maka akan semakin besar pula otonomi yang dialokasikan dalam organisasi proyek. Lalu yang keenam ada intensitas kebutuhan integris, yaitu semakin besar kuantitas tingkat interdependensi, komponen kegiatan, dan interface manajemen yang wajib diatur, maka semakin besar pula otonomi organisasi proyek. Lalu yang terakhir ada sumber daya yang tersedia, yaitu meliputi sumber daya manusia dan peralatannya. Lalu faktor yang kedua yaitu faktor subjektif. Nah, faktor ini terdiri atas kebijakan dan strategi perusahaan atau organisasi, lalu ada kultur organisasi, lalu ada arus horizontal dan vertikal. Yang keempat ada penanggung jawab tunggal atas terselenggaranya proyek. Lalu yang terakhir ada pendekatan sistem dalam perencanaan dan implementasi. Selanjutnya adalah mengenai klasifikasi struktur organisasi proyek. Secara umum, klasifikasi struktur organisasi proyek terdiri atas organisasi proyek fungsional atau OPP, ada organisasi proyek murni atau OPMI, lalu yang terakhir ada organisasi proyek matriks atau OPM. Nah, yang pertama, organisasi proyek fungsional atau OPF. Nah, struktur organisasi proyek fungsional ini merupakan struktur organisasi proyek yang di dalamnya dipecah atau digolongkan menjadi beberapa unit sesuai dengan fungsinya. Lalu setiap unit tersebut dipecah lagi menjadi beberapa subunit. Lalu yang kedua ada organisasi proyek murni atau OPMI, merupakan struktur yang dikenal dengan sebagai organisasi proyek yang bersifat murni, sebab dalam hal ini proyek memiliki status mandiri. Maksudnya, proyek terpecah dan memiliki kedudukan yang sama dengan divisi lain, dan manajer proyek dalam hal ini menjadi penanggung jawab tunggal atas terselenggaranya proyek. Lalu struktur organisasi proyek yang terakhir adalah struktur organisasi proyek matriks atau OPM, yaitu dalam struktur organisasi ini menggunakan segi positif dari struktur OPMI dan fungsional. Struktur organisasi matriks adalah struktur organisasi yang dibentuk sesuai dengan kebutuhan pekerjaan dan keahlian dikarenakan adanya pekerjaan yang bersifat proyek. Sekian penjelasan dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.